Ada Dumori? Besok ya. Tuh, ada mobil. Ini Tuan. Siapa tuh? Kenal nggak? Rasanya belum pernah kemari. Terima kasih. Ada barang baru, Om. Baru apa? Semuanya juga bekas. Yang hidung mancung bisa ngomong Inggris. Hah? Hebat. Bisa dansa? Yahut. Coba panggil. Ayo ke sana. Kau kenal dia? Kenal ke enggak? Pokoknya duit. Main yang bagus. Ih, nggak usah ya. Ayo. Ini Om. Naik. Kemana? Kemana baiknya? Terserah situ. Sewa kamar ada yang 1.000, ada yang 2.000. Kau suka yang mana? Terserah situ. Buat saya sama saja. Pakainya cuma sebentar. Kita tidak akan ke kamar tidur. Habis kemana? Ogah ke tepi pantai? Hah? Siapa yang bilang ke tepi pantai? Situ. Mac, Coca-Colanya 1. Sialan bener, gua habis nebruk orang lagi. Pet, laris bener si Mila. Alah, biar aja. Kenapa lu mesti cemburu? Berapa bayarnya? Pakainya lama nggak? Kira-kira 6 jam? Lama bener. Keluar kota? Tidak. Minta berapa? Kalau orang asing, saya biasa terima 10.000. Saya akan Melayu. Kemana? Sebentar. Om, saudara saya minta persen. Pakai saudara segala. Berapa? 1.000 Om. Om. Tahu apa arti Om? Enggak Om. Wah, paman. Iya Om. Nah ini, terima kasih Om. Dia belum pernah kemari. Gak mau main di mobil ah, takut. Siapa yang mau main di mobil? Kok berhenti di sini? Ayo jalan. Kau pernah sekolah? Saya orang kampung, Om. Makanya kau harus kuajar dulu. Untuk apa? Kau harus berbuat seperti wanita baik-baik. Seolah-olah pegawai bank atau guru SMP. Ya, untuk apa? Kita pergi ke pesta. Di sana. Di sana ada pesta. Kau bisa dansa kan? Lihat saja nanti. Kita pura-pura seperti orang pacaran. Ini masa pacaran di depan orang banyak? Malu kan, Om? Seorang kekasih tidak boleh panggil Om sama pacarnya. Abis panggil siapa? Namaku Budiman. Panggil saja Budi. Budi. Iya deh. Namamu siapa? Supina. Jelek. Ganti ya. Terserah. Jangan marah dong. Aku kasih kau nama yang bagus. Yanti. Hah? Yanti. Yanti.
Si Budi gandeng siapa tuh? Boleh juga cewek yang dibawa si Budi. Alah, paling-paling boleh nemu di jalan. Mac, pacarmu cantik melulu, pinjam dong. Gigi lu penuh jigong, cuci dulu. Hah? Benar. Yanti, kau diperhatikan orang. Apa yang harus kuperbuat? Mari kita dansa. Pacarku. Kau kenal perempuan yang dibak si Budi? Masa bodoh dia sudah kukalahkan. Budi, kau berkeringat. Pakai ngepel segala. Bener. Cemburu. Yanti, aku mau ke belakang sebentar. Muslim. Ba kabar? Wang yo silap pui bana. Perusinan ang bau berganti-ganti. Baitulah jadi laki-laki. Padusi anggap sajo biji kuaci. Abi isinya kulitnya campakan. Durako wang. Kecik kan jonyo. Baru pucet wang. Boleh dan cuba. Ba Adam sonyo. Kentut lo. Budi,
Aku takut sendirian. Aku cuma mau cuci tangan. Gak usah cuci tangan deh. Kalau begitu, mari kita duduk di luar. Mau dibawa kemana cewek itu masih Budiman? Yanti, kau telah menjalankan perananmu dengan baik. Terima kasih saya telah dibawa ke tempat yang terhormat ini. Budi, mengapa kau bawa saya ke sini? Buat bikin panas kawan-kawanku. Mengapa kau tidak pilih salah satu kawanmu yang terhormat? Terhormat. Apa ukuran terhormat? Dansa, peluk-pelukan, mabuk-mabuk dan pulang pagi. Itu yang dikatakan orang sekarang terhormat, modern, terpelajar. Budi, kau tidak punya pacar? Belum ada jodoh. Kau pakai intimate ya? Budi, boleh saya bertanya? Apa? Sudah berapa banyak pengalamanmu dengan perempuan? Cukup banyak. Siapa-siapa saja? Mulai dari anak gadis, janda, sampai tante girang. Dengan orang seperti saya? Seperti saya apa maksudmu? Seperti saya, perempuan lacur. Aku sudah lupa kalau kau seorang pelacur. Uangnya ini. Kasihkan dia. Wah, rupanya habis-habisan gini hari baru pulang. Kurang Om, tambah dong. 10.000 itu. Janjinya kan cuma 5.000. Tapi kan saya sudah lama menunggu di sini. Ya, siapa suruh? Itu memang peraturan di sini. Tai. Jangan coba memerah saya. Pokoknya begini saja. Bayar atau menggeletak di sini. Rais, biarkan dia pergi. Aku toh tidak sampai buka celana malam ini. Ya, tapi aku kan dimakan nyamuk di sini. Jangan lari. Turun kau. Rais, jangan. Bisa. Oh, yeah.
Perempuan lacur keparat. Kenapa kau ada di sini? Belum cukup 10.000. Nyawaku mau kau renggut. Budi, Jangan sebut namaku. Pelacur laknat. Pergi! Pergi! Apa yang telah terjadi? Jangan bicara dulu. Mana perempuan tadi? Kenapa dia datang ke sini? Dia yang membawa saudara kemari tadi malam. Hah? Dia? Ya, dia menangis malam-malaman. Kami suruh pulang, dia tidak mau. Dia sangat khawatir tentang keselamatan saudara. Yanti. Mana dia? Tolong, suster. Panggil dia. Mana dia, suster? Dia sudah pergi. Pergi? Kenapa disuruh pergi? Saudara sendiri yang mengusir dia tadi. Sampai-sampai menyebut dia perempuan lacur. Saya tidak bermaksud demikian, suster. Saya tidak sadar. Dia seorang wanita yang baik, suster. Mainan buat Ipa. Nih. Tina. Kok nggak menyuratin mau pulang, Tina? Jaga, Om. Ya, awas kalau kau sendiri yang maling. Masa, Om? Minta apinya. Lu udah berapa orang narik ini hari? Sialan, baru 3 orang. Neng. Sendirian, Om? Kenal sama Yanti? Yanti yang mana? Maksud saya Supina. Supina. Wati.
Kenal sama Supina? Supina? Ingat 2 minggu yang lalu, ada orang dikeroyok malam-malam di sini. Dia yang menolong dan membawa ke rumah sakit. Oh, si Mila. Dia sih teman saya, Om. Mana dia? Dia sedang mudik, Om. Kemana? Pulang. Kapan? Ada 3 hari kali. Kapan dia kembali? Tahu. Berapa lama biasanya kalau dia mudik? Gak tentu. Kadang-kadang 5 hari, kadang-kadang seminggu. Sama kita aja deh, Om. Di bang kejepit pintu. Terus orang ada pacarnya. Ipa? 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 Dari mana, Neng? Kok main lumpur? Neng, hari ini Mak kembali ke Jakarta. Nanti kalau Mak pulang lagi, Mak bawa mainan yang banyak buat Ipa. Ipa boleh ikut, Mak? Jangan, sayang. Nanti kalau Ipa sudah besar, sekolah di Jakarta, ya? Ayo. Manis deh kamu. Kurang ajar. Coba panggil perempuannya namanya Rosa. Ya, Tuan. Hah? Ada tamu. Gimana? Tuh. Om panggil saya. Apa Yanti sudah datang? Namanya Mila, bukan Yanti. Masa bodoh siapa namanya? Apa dia sudah kembali? Sudah tadi sore. Mana dia? Baru saja pergi. Kemana? Biasa, ngamar. Ngamar. Mau tunggu, saya temenin ya. Kenapa sih si Om ngebet bener sama si Mila? Sekali-sekali sama kita dong. Ya Om ya. Saya nggak kasih tahu si Mila. Om nggak usah takut. Lepas dulu, saya mau kencing. Ngiler Om. Mau turun atau mau tinggal di mobil? Guys, terima duit itu. Baik. Tuh, si Mila datang. Sip deh. Tambah dong. Bangsat. Berapa dia kasih? Silahkan. Giliran. Yanti. Apa kabar Yanti? Baik, terima kasih. Yanti, aku Budi. Saya tahu. Dan saudara tentunya tahu saya ini pelacur laknat. Yanti. Aku datang untuk minta maaf. Tidak perlu. Yang sudah biarkan lewat. Tiap manusia bisa saja berbuat salah, Yanti. Yang salah adalah kami, perempuan. Golongan saudara laki-laki tidak pernah berbuat salah. Yanti.
penjelasan. Semuanya sudah jelas dan semuanya sudah berlalu. Maaf, saya mau pulang. Mau apa lagi? Saya tidak mau kalau cuma main-main. Baik, sekarang aku sungguh-sungguh. Tapi saya tidak mau lagi dibawa ke pesta. Jangan khawatir. Kita akan langsung ke kamar tidur. Tarifku 10.000. 20.000 juga boleh. Bayar sekarang. Yanti, jangan teruskan. Aku tidak bermaksud menidurimu di tempat ini. Aku membawamu kemari untuk minta maaf. Dan juga untuk menyatakan terima kasihku atas budi baikmu menolong aku dari kematian. Tiap manusia bisa saja berbuat salah. Dan kesalahanku adalah menghina dan mengusirmu. Saya perempuan lacur. Jauhilah saya. Jangan bicara begitu, Yanti. Saya telah menyusahkanmu, Budi. Ya, kau menyusahkanku kalau tidak mau memberi maaf. Tapi aku telah menyakiti hatimu. Hatiku akan luka kalau kau tetap memusuhi aku. Hatiku tidak memusuhimu, Budi. Hanya aku tidak ingin kau terjerumus ke dalam lumpur. Jangan bicara soal lumpur. Tidak ada manusia yang bersih kecuali malaikat. Budi, mengapa kau ajak aku kemari? Untuk minta maaf. Hanya itu? Aku tertarik padamu, Yanti. Seperti laki-laki lain? Tidak. Bukan karena wajah maupun tubuhmu. Semua laki-laki menyewa tubuhku buat dijadikan mainan. Malam ini kau bukan barang sewaan atau mainan. Tapi kau sudah bayar aku tadi. Supaya kau mau kuajak kemari. Budi, aku tidak bisa percaya kalau ada laki-laki yang memberikan uang pada pelacur untuk maksud lain. Yanti, malam ini kau bukan pelacur. Dari tadi sudah kulupakan hal itu. Tidak mungkin, Budi. Bagaimana bisa anjing dikatakan kucing? Tapi kau bukannya anjing ataupun kucing. Kau adalah manusia. Manusia punya akal dan perasaan. Manusia bisa berbuat salah dan kemudian tobat. Dosa sebesar dosaku tidak mungkin diampuni. Tuhan Maha Pengampun, Yanti. Tuhan akan menerima tobatmu. Bolehkah aku mengenalmu lebih jelas? Dari mana asalmu? Mengapa kau sampai begini? Ceritakanlah. Cerita yang panjang dan menyakitkan hati.
Yanti, jangan pendam rasa sakit hati. Dia dapat membakar seluruh hidupmu. Memang aku sudah terbakar. Dan tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Bisa, Yanti. Semuanya bisa diselamatkan. Kalau kau mau. Walaupun aku mau. Tapi apalah dayaku dalam keadaan seperti ini. Jangan menyerah pada putus asa. Kau masih berhak hidup di samping seorang suami yang menyintaimu. Alangkah indahnya khayalan itu. Dan bagiku itu adalah masa lampau. Mengapa kau lari dari masa lampaumu yang indah, Yanti? Benarkah kau ingin mendengarkan ceritaku? Aku hidup bahagia bersama suamiku dan ibuku di sebuah desa. Kami telah dikaruniai seorang anak yang sangat kami kasihi. Suamiku adalah petani dan penghasilannya cukup untuk kami berempat. Pada suatu ketika, suamiku kehilangan pekerjaannya karena tanah yang digarapnya telah dijual oleh pemiliknya. Karena lama menganggur, suamiku memutuskan untuk mencari pekerjaan di Jakarta. Aku merasa sangat bahagia setiap menerima surat dari suamiku. Betapa tidak. Dalam tiap suratnya, dia minta aku sabar menunggu karena dia sedang mengumpulkan uang buat bekal hidup kami nanti di Jakarta. Tapi ini hanya berlangsung 5 bulan. Kemudian sepi. Tiada lagi surat yang datang. Sampai pada suatu hari, aku memutuskan untuk menyusul suamiku ke Jakarta. Tinggal sama siapa di Jakarta, Neng? Sama laki saya, Oh, punya laki. Apa kerjanya? jualan rokok. Oh, numpang tanya, kenal sama siapa namanya? Katijo, Mas. Katijo. Katanya jualan rokok di daerah sini. Katijo. Belum pernah dengar? Coba cari di tempat lain, Mas. Mas, numpang tanya, kenal sama tukang jual rokok namanya Katijo? Belum pernah dengar? Bagaimana, Neng? Masih mau cari lagi? Apa tidak menyusahkan, Mas? Ah, enggak. Neng, mau makan dulu? Saya tidak lapar, Mas. Biar saya turun di sini saja. Berapa saya harus bayar? Biarin deh. Saya juga nggak lapar.
Siapa? Gua, si Min. Lu, Min. Ada apa malam-malam? Lu nggak narik malam ini? Kagak, beca gua ditahan sama polisi. Lu pakai beca gua deh. Tapi gua pinjam lu punya rumah. Emangnya kenapa? Lu berantem sama bini lu? Udah, lu jangan banyak tanya. Lu tolong gua malam ini. Kalau perlu gak bayar. Gua tahu lah. Lu bawa perempuan ya. Ngaso dulu, Neng. Kalau sudah ngantuk, tidur saja di situ. Mas tidur di mana? Jangan pikirkan saya. Saya bisa tidur di atas beca. Pintunya tidak usah dikunci. Saya jaga di luar. Saya, Neng. Di luar banyak nyamuk. Saya kaget. Sedang mimpi. Loh, mimpi apa? Kepleset dalam lumpur. Oh, cuma mimpi. Boleh saya tidur di sini? Tidak baik dilihat orang, Mas. Mana ada orang tengah malam begini. Ayo tidur. Jangan, Mas. Ayo. Jangan. Ayo tidur. Aduh, jangan, Mas. Min, gua puyeng, Min. Lu, Mat. Bentar, gua pakai celana dulu. Mat, gua mesti pulang sekarang juga. Takut bini gua nunggu pintu. Perempuan itu bagaimana? Dia ngantuk, Mat. Biar dia tidur di sini. Terserah lu mau apain.
Jangan khawatir, Neng. Saya akan menolongmu. Jangan perlakukan saya seperti anjing tadi. Oh, tidak. Saya tidak sekasar dia. Anjing! Semua laki-laki anjing! Apa gunanya marah-marah, Neng? Ayo tidur. Coba kalau berani jamah tubuhku, saya akan berteriak. Tidak ada yang bisa dengar. Di sini jauh dari tetangga. Masa buat teman saya dikasih? Saya juga pengen dong. Jangan. Neng? Tunggu. Ada kejadian apa baju sampai robek-robek? Jangan takut, orang baik-baik. Ikut ke rumah mandi dan ganti pakaian. Supaya seger lagi. Tidak apa-apa. Mari. Apa Om benar-benar mau menolong saya? Benar, sudah berkeluarga. Ayo, jangan ragu-ragu. Mari. Yem, apa Papi sudah pergi? Belum pulang main tenis. Nanti, bilang saja kamu babu cuci di sini, ya? Ayo turun. Yam. Kasih dia kamar di sudut sana. Baik, Tuan. Mari, Neng. Di sini kamarnya. Tuh, masih berantakan. Nah, benain sendiri ya, Neng. Bibi tidur di mana? Kamar Bibi di belakang, dekat kamar mandi. Bi, apa Nyonya orangnya baik? Nyonya tidak ada di sini. Lagi bunting. Udah disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Udah ya, Neng, Bibi masih banyak kerjaan. Terima kasih, Bi. Yem, siapa yang dibawa Papi itu? Tahu. Kamu kalau ditanya, tahu. Abis kalau nggak tahu, nemu di jalan kali.
saya. Sekali saja. Jangan, Dik. Aduh, jangan kotori tubuh saya. Aduh, jangan dipegang. Jangan dibuka. Aduh. Bodoh kau berteriak. Kan didengar orang. Biar semua orang tahu apa yang Tuan dan anak Tuan lakukan terhadap diri saya. Biar semua orang tahu perbuatan Tuan yang terkutuk. Kelihatannya orang baik-baik, tapi apa yang Tuan lakukan tidak beda dengan anjing di pinggir jalan. Diam kamu, lonteng! Tuan sendiri yang hidup belah. Ada apa, Papi? Is, jangan ikut campur. Lonte ini telah menghina kita. Ada kejadian apa, Den? Diam, pergi kamu. Awas kalau kamu berani buka mulut. Ayo, ya kamu dari sini. Perempuan tidak tahu diri. Sudah ditolong mau bikin malu orang lagi. Ayo pergi. Kalau tidak gua tembak lu nanti. Duduk dong, kursi ini kosong. Makan apa, Neng?
pelatih saya. Aku mencarimu kemana-mana. Kurang ajar kamu ya. Berani meluk pelatih saya. Lepaskan, kurang ajar dia. Lonte kamu ya. Berani meluk pelatih orang di depan orang banyak. Gue cincang kepala lu, baru rasain. Kenapa kamu? Hei. Cantik juga perempuan ini. Rais telah menyelamatkan aku dari bahaya mati kelaparan. Tapi dia pula yang telah menjerumuskan aku ke dalam lumpur. Budi, aku kangen pada anakku. Itu tandanya kau seorang ibu yang baik. Itu hanya kau yang bilang. Berjuta-juta orang lain mengatakan aku pelacur. Aku benci pada sebutan itu. Yanti, tidak ada gunanya menangisi masa silam. Aku menangisi masa depanku, bukan masa silam. Bagaimana kalau anakku sudah besar dan mengetahui ibunya seorang pelacur? Kau harus mendapatkan seorang ayah untuk anakmu. Siapa, Budi? Siapa yang mau padaku? Kau sendiri tidak akan sudi menarik aku dari lumpur ini. Bukan suami yang kuinginkan, Budi, tapi ketentraman hidup. Apabila tubuhku sudah keriput dan tidak laku lagi, aku sudah punya simpanan buat menyekolahkan anakku. Tapi aku tidak mau kalau anakku sampai tahu hal ini. Tidak mau, aku takut, Budi. Yanti, jangan melamun dong. Sini, udaranya segar. Kenapa? Kau kelihatannya tidak gembira. Apalagi yang mengganggumu? Ada yang belum kuceritakan padamu. Apa? Aku harus berangkat ke Hong Kong. Apa yang kau ketahui tentang Hong Kong? Orang itu pasti Germo pelacur internasional. Kalau Germo masa sebaik itu? Apa kebaikannya? Dia mengajarku bahasa Inggris, dansa, dan berdandan cara sekarang.
Tentu saja, kalau kau tidak bicara Inggris, tidak bisa dansa, dan berpakaian cara kampung, bagaimana dia bisa jual kau sama turis-turis? Germo-germo di luar negeri kejam, tidak punya peri kemanusiaan. Mereka akan memerasmu habis-habisan. Kau tidak akan pernah diberi waktu buat istirahat. Seluruh waktumu, siang maupun malam, akan habis di atas ranjang melayani laki-laki yang lapar dan buas. Nanti, apabila badanmu sudah peot, daging-dagingmu sudah lembek, tidak ada lagi yang mau pakai, kau akan dibuang ke dalam got. Waktu itu kau akan kangen pada anakmu, kepengen pulang. Sudah Budi, jangan teruskan. Maaf Yanti, aku telah menyakiti hatimu. Semua ini kulakukan karena aku sayang padamu. Mengapa kau sayang padaku? Karena kau adalah wanita yang tepat untuk kusayangi. Kau bukan sayang, hanya kasihan padaku. Yanti, aku sayang padamu dan anakmu. Anakku? Mengapa kau sayang pada anakku? Karena apabila aku sayang pada ibunya, aku juga sayang pada anaknya. Kau tidak bohong. Kalau hanya untuk menikmati tubuhku, tidak perlu bilang sayang, Budi. Pakailah sepuasmu. Yanti, mulai sekarang tidak boleh lagi bicara begitu. Dan kau tidak boleh ke Hong Kong. Ya? Siapa yang angkat barang-barangmu nanti? Allah, cuma koper sebuah. Bentar ya. Selamat sore, Nyonya. Bagaimana? Enak di gunung? Mengapa kau berantakin pakaianku? Karena Nyonya mau pergi tanpa pamit. Jangan kira kau bisa pergi begitu saja dari sini. Apalagi dengan menginjak-injak kontrak yang telah kau teken. Aku bersedia ganti kerugian. Mau ganti pakai apa? Mau peras laki-laki pacarmu itu? Bodoh kalau dia mau beli seorang lonte. Ini belum pernah terjadi. Ingat apa yang terjadi dengan Romlah dan Erni. Tidak usah menakut-nakuti aku. Aku juga manusia dan punya harga diri. Sejak kapan? Sejak sekarang dan seterusnya. Oh. Aku tidak lagi menjadi budakmu. Sombong. Jangan mempermainkan Hendrik, Tom. Saya bisa dapat susah. Itu urusanmu. Urusanmu juga. Sombong benar kau sekarang. Biar dia merenungkan dulu. Ayo.
Yanti, Budi, kenapa kau? tidak apa-apa. Cuma jatuh. Bohong. Dipukul orang ya? Bukan, Si Rais ya? bukan Budi. Jangan takut sama bajingan itu. Katakannya sebenarnya. Aku dipukul sama Rais dan anak buahnya karena menolak pergi ke Hong Kong. Kemana mereka sekarang? Sudah pergi. Kita harus cepat pergi dari sini. Mr. Henry. Mr. Henry, saya ada kesulitan sama si Nila. Mengapa? Apa dia minta tambah bayaran? Dia tidak mau pergi dan mau kembalikan uang. No. Yang lain boleh tidak pergi, tapi dia mesti. Ini gara-gara satu orang laki-laki yang mau menghasut dia. Saya pikir laki-laki itu perlu disingkirkan. Saya tidak mau tahu apa yang you mau bikin. Saya sudah kasih you uang dan soal ini mesti beres. Tentu Mr. Henry, saya pasti bisa bereskan. Don't you worry, okay? Don't fool me, okay? Saya mesti dapat itu perempuan buat pakai sendiri. Sure. Good. Let's have a drink, huh? Hei, lihat si Budi sama siapa tuh? Hei, sini. Lihat tuh Budi. Kau tunggu di sini, biar aku yang belikan. Itu dia pelacur yang digilai si Budi. Cantik juga dia rupanya ya. Tak. Itu pintar mainnya. Apa sih yang digilain si Budi? Malum deh, teknik tinggi, sudah banyak pengalaman. Ini si Budi nggak jijik bekas orang banyak tip. Si Budi sudah kena dipelet, tahu? Pantas. Nggak bakalan dia bisa lepas. Kasihan si Budi. Orang dari keluarga baik-baik jatuh ke tangan seorang pelacur. Lalu dia marah. Kecinggung juga dia rupanya. Yuk pergi ah. Menunggu bus. Baik. Silakan. Nunggu bus lama. Mari.
Mengapa sedih? Tidak apa-apa. Kok menangis? Maaf, Mas. Saya baru kehilangan. Kehilangan apa? Segala-galanya. Kecurian? Bukan. Kehilangan orang yang paling saya kasihi. Alah, jangan dipikirin. Banyak laki-laki lain. Tapi yang satu ini lain. Nanti juga ketemu yang lain. Yang lebih hebat. Jangan mau dikuasai oleh satu laki-laki saja. Jangan, Mas. Nanti dilihat orang. Peduli amat. Mereka juga berbuat begini. Jangan, Mas. Jangan. Jangan, Mas. Oh, Bapak. Mari masuk. Silakan duduk, Pak. Mana Mila? Mila? Mengapa Mila? Kalian telah menculik dia. Diam! Saya tidak main-main. Silakan. Mila ada di dalam kamar. Hei, Gila kamu. Aku kira siapa? mana Mila? Sudah lama nggak kelihatan. Mila sudah naik kelas, tidak di sini lagi. Heran, semua orang mau sama Mila. Halo, resepsionis. Tolong panggilkan taksi. Taksi? Ya, buat saya. Saya tidak mau pulang sendirian. Tolong Mila, kalau kita keluar sama-sama nanti, dilihat orang. Begitu laki-laki. Kalau sudah puas dengan perempuan merasa jijik, lalu ditendang di pinggir jalan. Saya tidak mau dibikin begitu. Jangan berteriak dong. Didengar orang, malu kan? Nih. Mau enak sendiri. Jangan ngelamun, Bud. Kita ke bar lain saja. Ini tempat terhormat, Mas. Iya.
Masa tidak suka bergaul dengan orang-orang terhormat? Ya. Minta minum. Minum apa? Konyak. Mereka mentertawakan kita. Kita pergi saja. Biarin mereka ketawa. Mereka ketawa karena aku pelacur. Pernah aku mau berhenti jadi pelacur. Mereka juga ketawa. Lalu kapan mereka tidak lagi menertawakan perempuan-perempuan seperti aku? Sungguh munafik. Orang-orang yang di mulut mencela maksiat, tapi sembunyi-sembunyi makan tai di luar rumah. Yanti, aku telah mencarimu kemana-mana. Mengapa kau lari, Yanti? Tuan, orang yang berbudi luhur tidak akan pernah lagi kunjumpai orang mulia Tuhan selama hidupku. Terima kasih. Ada yang cari aku? Ada telegram dari Henry Tung. Sudah kau baca? Sudah. Apa isinya? Dia tetap mengharapkan kedatanganmu. Kalau dia kepingin, suruh dia kemari. Brais, Ya. aku capek. Besok jangan terima siapa-siapa. Aku mau istirahat. Rais, aku selalu ingat sama Budiman. Buat apa kau ingat laki-laki itu? Aku belum pernah menjumpai laki-laki sebaik dia. Alah, semua laki-laki sama saja. Dia baik karena ada maksud. Yang satu ini lain. Dia telah membayar, tapi belum pernah mencicipi tubuhku. Impoten kali. Jangan menghina dia. Rupanya kau telah jatuh cinta padanya. Ya, karena itu aku menjauhinya. Aku tidak ingin hidupnya tercemar karena aku. Halo? Ya. Siapa di situ? Nyonya Edi. Mau apa dia? Ada apa, Nyonya Edi? Suami Nyonya tidak ada di sini. Tolong, jangan ganggu suami saya. Bagaimana kalau saya yang minta tolong supaya Nyonya melarang suami Nyonya datang ke rumah saya? Saya sudah bosan melihat tampangnya. Nyonya Mila, kami sudah kawin 10 tahun lebih dan sudah punya 4 anak. Itu urusan Nyonya dan suami Nyonya. Di sini bukan kantor urusan perkawinan. Perempuan bodoh dia. Tidak punya harga diri. Lisan sebatang.
Coba lihat siapa yang datang. Mila ada? Ada di kamar? Dah. Istrimu baru saja menelpon. Apa katanya? Supaya aku tidak mengganggu suaminya. Apa dia tanya aku ada di sini? Dia pasti tahu di mana kau berada. Aku tidak betah tinggal di rumah. Kami selalu cekcok. Karena kau sudah bosan padanya. Mengapa kau harus bosan? Karena laki-laki tidak pernah puas dengan satu perempuan. Kenapa? Mana Edi? Belum pulang, Bang. Ada rapat. Rapat. Tiap malam rapat. Dia pasti rapat dengan pelacur itu. Tuti, mengapa kau mau dibohongi terus-menerus oleh suamimu? Aku tidak tahan lagi melihat penderitaanmu begini. Aku susul dia ke sana. Bang Hasan. Sudah malam. Orang sudah tidur. Orang sudah tidur. Apa kau bisa tidur? Devi, mana adek? Tidak ikut? Devi, jawab dong. Om tanya. Ayo Tut. Mana Edi? Suami saya repot, Dek. Mari duduk sini. Mas, kapan janjimu untuk mengawini aku bisa dilaksanakan?
Mengapa Mila? Mila sakit, tolong angkat ke dalam. Wah, nggak ada harapan lagi. Mati dah. Masih ada jalan. Mana? Jalan kemana? Jadi menyerah? Apa boleh buat? Halo, Dr. Arman. Apa dokter bisa datang ke Jalan Merapi nomor 10? Ada yang sakit, dokter. Siapa yang sakit? Mila. Umur? 25 tahun. Mila. Terima kasih, dokter. Jalan Merapi nomor 10. Budi, kau tinggal sebentar. Aku harus menolong orang sakit. Boleh aku ikut? Oke? Apa Nyonya Mila suka minum minuman keras? Saya perlu keterangan ini untuk mengetahui mengapa dia mendapat serangan. Sudah lebih kurang 3 bulan dia tiap malam minum, dokter. Dan dia juga pengisap ganja. Kalau dia tidak berhenti minum dan isap ganja, saya khawatir keadaannya tidak bisa tertolong. Siapa suaminya? Dia tidak bersuami, dokter. Jadi siapa yang mengurus dia? Ini resep, dia perlu segera mendapat obat. Biar saya yang ambil. Terima kasih, dokter. Kamu ini, Arman. Dia perempuan yang kuceritakan tempo hari. Tolong bilang terus terang. Apa masih ada harapan? Jangan karena kita berteman. Tapi keteranganmu sebagai seorang dokter. Ipah. Bung, aku pulang dulu ya. Jangan gitu dong. Masa dia dibiarkan begini? Habis istriku juga sedang sakit di rumah. Tanggung jawab dong. Rais. Aku di sini, Mila. Tolong. Mau apa, Mila? Panggil. Siapa? Panggil Rosa. Yanti, aku di sini. Budiman. Budi. Tolong ambilkan obat ini.
Cari apotek dinas malam. Permisi. Yanti, kau sudah diperiksa dokter, dan Rais sedang mengambil obat untukmu. Jam berapa? Sekarang jam 11.30 malam. sudah pulang dia barangkali. Siapa? Rosa. Aku mau minta tolong sama Rosa. Aku akan membantumu. Katakan, apa yang kau perlukan? Jangan ragu-ragu. Aku malu. Tidak ada yang perlu dimalukan, Yanti. Budi, maukah kau maafkan aku? Kau tidak bersalah. Apa yang harus kumaafkan? Aku telah berbuat salah. Hanya karena tidak tahan mendengar hinaan orang. Yanti, kau sedang sakit. Jangan pikirkan apa-apa dulu. Berilah aku kesempatan untuk melepaskan apa yang selama ini mencengkam perasaanku. Aku bersalah mencintaimu, kemudian lari. Aku sengaja menyakiti hatimu supaya kau benci dan menjauhkan diri dariku. Tapi betapa perbuatanku itu telah menyiksa diriku sendiri. Yanti, berhentilah meratapi masa lalu. Berdoalah pada Tuhan supaya kau dianugerahi ketenangan. Maukah Tuhan mengampuni dosaku? Tuhan Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Berdoalah, Yanti, dan doamu akan diterima. Yanti, aku akan pergi menjumpai Rosa. Tidurlah, sayang. Ada apa? Saya dibawa lari, Om. Siapa yang bawa lari? Saya tidak tahu, Om. Kau kenal orangnya? Tidak, Om. Ada apa, Rosa? Ayo. Saya ditipu orang, Om. Sudah tidak bayar, tas saya dibawa lari lagi. Habis semua penghasilan saya malam ini. Itulah. Aku sudah bilang, kau jaga di luar. Sudah berapa kali kejadian begini? Permisi. Pus. Om mau ajak saya, tapi ini sudah terlalu malam, Om. Bagaimana kalau besok saja? Besok datang jam 6 ya, Om ya? Ya? Rosa, Mila sedang sakit. Hah? Mila sakit? Ya. Dia memerlukan bantuanmu. Apa yang harus saya lakukan, Om? Menjemput anak Mila. Mas, itu dia anaknya. Ipah masih ingat sama Bibi. Baik, Bi. Mana Supinah, nak? Dek, saya disuruh sama Supinah untuk menjemput Ipah dan Bibi. Mengapa dia tidak menjemput sendiri? Supinah sedang sibuk, Bi. Sibuk?
lakukan, Rais? Orang sakit tidak boleh pakai perhiasan. Sini aku simpan. Jangan, Rais. Biarkan di tempatnya. Tidak ada gunanya lagi perhiasan bagimu. Jangan, Rais. Ipah tidur, Bi? Ya, dia capek rupanya. Jalan. Masih tidur? Jangan bangunkan dulu. Biarkan saja dulu, Bi. Jaya, Yanti. Yanti. Rais. Yanti. Rosa! Budiman. Tolong datang ke Jalan Merapi. Saya tidak tahu yang pasti. Tapi keadaannya mengkhawatirkan. apa ini kamar Supina? Iya, Bi. Masuklah. Apa Supina masih tidur, nak? Iya, Bi. Kami sedang menunggu dokter. Dokter? Buat apa, dokter? Buat memeriksa Supina, Bi.
Bagaimana anak saya? Kuatkan hati ibu. Anak saya... Kembali aku. Tawakal pada Tuhan. Yanti telah pergi dan tidak akan kembali. Tapi beribu-ribu Yanti masih berkeliaran seluruh jagat ini. Mereka dinamakan perempuan jalang atau wanita P. Siapakah yang menjadikan mereka perempuan jalang? Siapakah yang bersalah? Laki-lakikah atau perempuankah?